Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari ilmu-ilmunya sehingga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Silahkan duduk yang rapi, tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kita masih melanjutkan pelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Kemudian subtemanya tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ini merupakan tanda-tanda hari akhir, apalagi hari-hari ini atau tahun-tahun ini itu banyak sekali ulama-ulama muslim di Indonesia itu yang wafat. Nah, salah satu cara Allah untuk mengangkat ilmunya, untuk mengambil ilmu pengetahuan di dunia ini adalah dengan cara mewafatkan ahli-ahlinya. Contoh, Allah mengambil ilmu agama di muka bumi ini, yaitu dengan cara Allah mewafatkan ulama-ulamanya. Kayak kemarin, ya, dalam minggu yang lalu, Guru Kapuh wafat di Desa Kapuh itu ya. Nah, Guru Kapuh itu seorang tokoh ulama yang banyak sekali jamaahnya. Kemudian caranya Allah mengambil ilmu agama di daerah Kapuh sana adalah dengan cara Allah mewafatkan Guru Kapuh. Nah, ini kan contoh satu, belum lagi ulama-ulama yang ada di Indonesia atau di dunia yang setiap hari ada yang wafat. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, sekarang kan sudah banyak lulus kelas 6 tidak mau mondok, lebih mementingkan ilmu umumnya. Wah, nanti kalau mondok mau jadi apa? Ijazah pondok bisa apa? Nah, ini pandangan orang-orang sekarang. Padahal ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat penting untuk menyelamatkan kita di dunia bahkan sampai ke akhirat. Jadi kalau dulu kita lihat anak-anak TPA banyak, anak-anak mengaji pada tuan guru banyak. Tapi kalau sekarang kan bisa dihitung, bisa dilihat. Kita sendiri mengaji enggak dengan rutin? Kita sendiri sekarang kelas 5 ini sudah selesai atau khatam Iqra apa enggak? Sudah mahir membaca bahasa Arab atau teks-teks Arab atau membaca Iqra atau Al-Quran apa tidak? Nah, ini adalah contoh bahwa ilmu agama dianggap tidak. Akibatnya bagaimana? Setelah lulus atau sudah masih sekolah SMP atau sekolah SD saat ini, itu sudah banyak anak-anak yang berani membentak orang tuanya. Banyak anak yang tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, terus berbicara jorok. Itu kan contoh dari tertinggalnya ilmu agama. Yang ketiga,
Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Maksiat makin terang-terangan. Kita sekarang sering melihat orang-orang mabuk di pinggir jalan, orang-orang tidak berpuasa di pinggir jalan. Ketika orang berpuasa Ramadan, mereka banyak tidak berpuasa, makan di pinggir jalan. Itu maksiat, ya maksiat. Dan kejahatan, misalkan perampokan di jalan-jalan, perampokan di pasar, di tempat ramai, itu kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak sekali anak-anak perempuan yang sudah balik tidak pakai kerudung, itu kan juga bagian dari maksiat. Terus bajunya ketat-ketat, itu juga bagian dari maksiat. Dan yang laki-laki jangan nyaman, laki-laki itu auratnya dari pusar sampai lutut. Kalau pian misalkan tidak pakai celana atau celananya di atas lutut, pian juga sama dengan membuka aurat. Ini bagi yang laki-laki. Dan membuka aurat itu adalah contoh dari maksiat. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan. Nah, sekarang banyak laki-laki yang gondrong, banyak laki-laki yang pakai tindik telinganya, banyak laki-laki yang menjadi waria. Nah, ini kan contoh tanda-tanda hari akhir. Atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki, perempuan cukur gundul, perempuan pakai celana pendek kayak laki-laki. Yang celana pendek kan laki-laki, perempuan kan harus panjang. Perempuan ikut fitness yang sampai badannya itu kekar, itu kan menyerupai laki-laki. Kemudian yang kelima, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Sekarang coba kita lihat peperangan di negara tetangga, hari-hari perang. Kemudian yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Di Tanah Bumbu saja, kalau kita sering melihat di Tanah Bumbu Info di Borneo Netizen, itu sering, sepertinya hari-hari itu ada kasus kriminal narkoba itu di Tanah Bumbu. Belum lagi kita kalau melihat di tongkrongan-tongkrongan anak-anak yang mengarah kepada kenakalan seperti itu biasanya ada narkoba atau minuman keras yang membarengi mereka. Kemudian yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, ini kan juga beberapa tahun juga ada kita mendapatkan info di televisi ada munculnya nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu muncul sejak Rasulullah wafat. Jadi dari dulu itu sudah ada nabi palsu, dan sudah dari dulu itulah tanda-tanda hari akhir sudah mulai ada. Kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, kita mempercayai hari akhir, kita tahu tanda-tanda hari akhir, dan kita akhirnya takut Allah mempertemukan kita kepada hari akhir. Maka kalau kita sudah punya rasa takut seperti itu akan datangnya hari akhir, kita akan mempunyai hikmah. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Seperti apa itu? Allah bisa kapan saja menggerakkan gunung-gunung itu bisa meletus, kemudian bisa berhamburan, dan kiamat bisa datang sewaktu-waktu. Itu adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi. Berkelahi itu perbuatan buruk. Menggunakan obat terlarang. Ini sekarang anak-anak sudah SD itu sudah bisa limfok. Limfok itu juga bagian dari yang memabukkan. Ini juga perbuatan buruk. Tanda-tanda hari kiamat. Limfok, ya hati-hati yang anak-anak yang SD. Jangan berkawan dengan kawan-kawan yang bahasa orang sekarang itu yang nakal, yang malas belajar, yang malas mengaji. Jangan dikawani. Pilihlah kawan yang rajin belajar, kawan yang rajin mengaji, karena kawan yang baik akan membawa kebaikan pula kepada pian. Kemudian minuman keras, mencuri, menfitnah, menggibah itu ngerasani dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur dimanapun, menemukan duit umumkan, kasihkan yang kepada yang memang kehilangan, disiplin waktu, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah.
Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Rangkuman 1. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, di hari kiamat kubro semua makhluk hidup meninggal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Di sini nanti semua amal kita, mulai kita pertama dilahirkan sampai kita meninggal, itu ada semua gambarannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah akan membalas. Dan sekecil apapun kesalahan kita, sekecil apapun dosa kita, Allah juga akan membalasnya. Karena Allah adalah sebaik-baik yang membalas. Yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat, yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita mengingat terus tanda-tanda kiamat, kengerian hari kiamat terjadinya pada saat itu, maka kita akan semakin baik ibadahnya, semakin baik kehidupannya, semakin baik perilakunya, dan selalu menjauhi segala larangannya. Yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu waktu terjadinya. Yang terakhir, ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Latihan soal. 1. Adanya orang meninggal, banjir, kecelakaan, gempa bumi adalah contoh dari kiamat. Pada hari itu semua makhluk meninggal, bumi hancur, gunung-gunung bertabrakan, air laut tumpah ke daratan dan lain-lain adalah contoh dari kiamat. Orang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, orang perempuan menyerupai laki-laki adalah contoh dari. Di bawah ini merupakan hikmah mempercayai hari kiamat adalah: beriman kepada hari akhir adalah termasuk rukun iman. Rukun iman kan ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir. 6. Iman kepada qadha dan qadar. Nah, semua jawaban latihan soal ini ada dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu Allah yang bertebaran di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, guru-guru kita, orang tua kita, tetangga kita, kemudian keluarga kita semuanya dan bangsa Indonesia. Dan semoga virus COVID-19 ini segera Allah tarik, Allah musnahkan dari muka bumi ini, khususnya bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.